adik-adik. Kita bertemu kembali di sekolah minggu online ya. Nah, tentunya adik-adik semua sudah siap ya sekarang. Udah mandi, udah pakai baju yang rapi ya. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi boleh nggak kalau beribadah kepada Tuhan tuh habis bangun tidur terus rambutnya aut-autan kayak gitu? Ya. Nggak boleh ya, jadi kita tetap harus rapi seperti kita mau pergi ke sekolah minggu, seperti itu ya. Nah, kita sudah memasuki bulan Desember ya adik-adik, nggak berasa ya. Di minggu ini kita sudah masuk minggu ke berapa adik-adik di bulan Desember ya, udah tanggal 19 ya, sebentar lagi kita merayakan, iya benar sekali, merayakan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya kelahiran Yesus Kristus disambut dengan gembira ya oleh semua manusia yang ada di dunia ini ya, di benua Amerika, di benua Eropa, di Indonesia, di kota Solo, semua menyambut dengan gembira. Yuk kita nyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Kita bangkit berdiri ya, kita semangat nyanyinya menyambut peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang sudah boleh kami terima di pagi hari ini. Tuhan, kami saat ini sudah bersiap untuk bersekolah minggu bersama papa mama, bersama adik kakak, bersama oma opa. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan buka hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sertai acara sekolah minggu ini dari pertengahan hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik pernah nggak sih membantu ibu di dapur gitu ya? Pasti pernah ya. Jadi kan kadang-kadang kita kalau pulang sekolah gitu ya, kan sekarang sudah PTM ya, udah pertemuan sekolahan ya. Pulang sekolah gini, lapar gitu kan, langsung masuk ke dapur gitu. Masak apa ini mama gitu ya, masak apa ini ibu gitu ya. Nah,
terus kita ambil piring terus kita makan. Terus kok rasanya aneh gitu ya? Kenapa gitu kan? Terus kita bilang sama mama, "Mah, ini kok masakannya aneh, kenapa ya?" gitu kan. Terus dicobain gini. Ternyata rasanya hambar gitu. Nah, adik-adik tahu nggak salah satu penyebab kenapa masakan itu hambar rasanya? Iya, kalau yang sering bantu-bantu di dapur pasti tahu ya, di dapur itu nanti ada tempat untuk garam, tempat untuk lada, ya, nanti ada kecap gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, salah satu yang bikin masakan mama itu rasanya hambar apa? Iya, betul. Kurang dikasih garam, ya adik-adik. Nah, kalau seperti itu nambah garamnya seberapa? Kita kan makannya kan langsung ke mulut 1 sendok ya. Nah, nambah garamnya 1 sendok enggak? Iya, enggak ya. Kalau 1 sendok kebanyakan ya. Kita butuh garam itu cuma sedikit ya adik-adik. Sejumput gitu kan, garam bentuknya kayak pasir ya, lembut gitu ya. Nah, kita ambil sejumput, terus kita taburkan di mangkok yang berisi lauk tadi, terus kita aduk lagi. Nah, terus setelah kita makan jadi enak deh karena ada garam ya. Padahal jumlahnya cuma sedikit loh yang kita butuhkan. Ya, jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa memang kita ini mungkin kecil ya, adik-adik sekalian ya, masih kecil gitu. Kadang mungkin orang bilang, kamu anak kecil jangan ikut-ikutan gitu ya. Atau bilang, kamu anak kecil belum bisa apa-apa kayak gitu ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada yang berkata seperti itu, nggak apa-apa adik-adik, jangan sakit hati, jangan juga sedih gitu ya, nggak apa-apa. Karena apa? Ingat tadi, adik-adik itu bagaikan garam. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi apa? Tapi ketika garam itu tidak ada, maka masakan ibu menjadi hambar, ya. Tapi ketika ada barang yang kecil tadi, garam tadi, maka masakan ibu yang sewajan gede tadi jadi berasa. Nah, itulah artinya adik-adik tadi. Jadi Tuhan Yesus itu mencintai adik-adik yang masih kecil-kecil ini ya. Nggak pernah Tuhan Yesus yang bilang, nggak boleh loh gitu, anak kecil datang gitu kan. Ingat nggak kata siapa itu pernah di Alkitab? Iya, pernah kan murid-murid Yesus bilang, anak kecil-kecil jangan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Jadi Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus memang sayang sama kita ya, walaupun kita masih kecil, mungkin belum tahu apa-apa yang banyak ya, mungkin bisa membantu juga cuman apa gitu ya, yang barang-barang yang kecil mungkin menyapu atau apa, tapi nggak apa-apa ya, karena memang itu memang kita masih kecil, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat ibu senang, seperti misalnya kita membantu menyapu setiap hari, atau kita setiap pagi melakukan hal-hal yang kecil, misalnya menjemur baju yang sudah dicuci ibu ya. Nah, itu adalah hal-hal kecil tapi yang sangat berarti bagi ibu. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan itu
tidak pernah memilih orang yang memang sudah merasa bisa gitu ya, atau tidak pernah memilih orang yang atau bangsa yang merasa kuat gitu untuk dijadikan penolong. Malah tidak, Tuhan itu justru memilih orang yang kecil-kecil, seperti misalnya adik-adik ingat nggak? Ketika Raja Daud itu dipilih untuk menjadi raja. Masih ingat ceritanya? Iya, jadi Nabi Samuel disuruh ke rumah Bapak siapa? Iya, betul, Bapak Isai ya, ke rumah Bapak Isai. Tuhan bilang, Samuel, kamu pergi dong ke rumah Bapak Isai gitu. Nanti di sana aku akan memilih satu anak Bapak Isai untuk jadi raja bagi bangsa Israel gitu ya. Nah, terus Samuel ke sana, datang. Ketika Nabi Samuel sampai ke rumah Isai, keluar tuh ya 8 orang anak Isai gitu ya. Tapi dikisahkan di Alkitab cuma 7 sih. Nah, pas ngelihat anak yang pertama gitu, wah kayaknya ini nih badannya gede gitu kata Samuel ya. Tapi ternyata Tuhan bilang, berbisik kepada Samuel, bukan yang ini gitu. Walaupun badannya gede gitu. Yang kedua, bukan juga. Yang ketiga, bukan juga. Sampai akhirnya habis yang di rumah. Lah, lalu yang mana gitu? Ternyata Bapak Isai masih punya satu anak lagi yang ketujuh, namanya Daud. Dia sedang mengembala domba waktu itu. Pas datang gitu, cucuk-cucuk datang, kok badannya kecil? Tapi terus Tuhan berbisik kepada Nabi Samuel, ini yang harus diurapi jadi raja. Gitu ya. Jadi Daud memang badannya kecil. Daud yang badannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Jadi apa adik-adik? Jadi Tuhan itu tidak melihat orang itu besar atau kecil sebetulnya. Tapi Tuhan melihat apa? Iya, melihat hati kita. Daud punya hati yang taat akan Tuhan. Jadi Tuhan memilih Daud untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti itu. Nah, jadi kita memang diciptakan masing-masing seorang istimewa. Ya, jadi kita harus merasa bahwa aku anak kecil tapi aku istimewa di mata Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu ya, Ku Istimewa. Kita memang istimewa di mata Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan dengan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di dalam sorga,
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan, tolong kami supaya kami juga nanti bisa menjadi anak-anak yang punya hati yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang tidak mengecewakan Tuhan, sehingga kami yang kecil ini bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi garam bagi sesama kami di dunia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita akan buka di Kitab Mika pasal yang kelima. Ya, adik-adik bisa minta bantuan papa mama, adik kakak atau opa oma ya untuk membuka Alkitab. Memang kitab Mika ini tidak banyak, dia cuma beberapa lembar, jadi mungkin agak susah ya keselip-selip. Atau kalau yang punya Alkitab elektronik di HP juga bisa. Nanti dibuka aja kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalikan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan dengan 8 pemimpin manusia. Ya, itu adalah bacaan Alkitab kita hari ini. Jadi, ceritanya begini adik-adik. Di sini itu kan ada sebuah kerajaan ya. Jadi Nabi Mika itu hidup pada zaman barengan sama Nabi Yesaya. Jadi Nabi Mika sama Nabi Yesaya itu hampir seumuran ya. Cuman kalau Nabi Yesaya itu dia melayani di ibu kota, di Yerusalem yang gede gitu ibu kota. Nah kalau Nabi Mika ini dia pelayanannya mengabarkan Injilnya di kota yang kecil, di pinggiran di desa gitu ya, di Betlehem Efrata gitu dikatakan di sini ya. Jadi di sebuah kota kecil di pinggiran yang rata-rata penduduknya miskin ya di situ. Nah, pada zaman itu Nabi Mika itu dia hidup di sebuah kerajaan ya yang namanya Yehuda. Jadi kerajaannya itu Yehuda ini ya. Nah, tapi pada waktu itu rakyat Yehuda ini tuh dia mengalami ketakutan gitu ya, mengalami ketakutan. Kenapa sih orang-orang Yehuda itu mengalami ketakutan atau bangsa Yehuda ketakutan gitu ya? Iya, karena begini adik-adik. Ya, ini kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda itu mendapat ancaman ya dari bangsa lain lagi. Bangsa lain lagi yang mana nih itu? Nah, bangsa lain lagi itu adalah bangsa Asyur ya. Bangsa Asyur itu ternyata lebih besar dari bangsa Yehuda. Dan dia punya pasukan yang banyak sekali ya. Nah, tapi sayangnya bangsa yang besar seperti Asyur ini dia itu jahat gitu. Dia jahat kenapa? Dia itu menghancurkan kerajaan di sekitarnya ya. Antara lain ini dia sudah menghancurkan kerajaan Israel Utara. Jadi sampai habis ya, sampai dikatakan di Alkitab bahwa kerajaan Israel Utara itu sampai tidak ada lagi gitu ya, kerajaan itu. Jadi habis dibabat sama kerajaan Asyur ini gitu ya. Nah, target selanjutnya setelah kerajaan Israel Utara habis, maka target selanjutnya adalah ini tadi, kerajaan Yehuda. Maka tidak heran ya rakyat Yehuda itu takut banget gitu ya, dia itu ketakutan seperti itu. Nah, di tengah yang ketakutan seperti ini tidak damai sejahtera, sebetulnya rakyat Yehuda itu menginginkan punya pemimpin itu yang bisa membawa damai sejahtera gitu ya. Dia kan punya raja nih. Rajanya ada banyak ya. Ada raja antara lain Hizkia gitu ya. Nah, tapi ternyata pemimpin dari kerajaan Yehuda ini pun ternyata juga tidak membawa damai sejahtera. Jadi rakyatnya ini tiwas berharap ya sama rajanya, tapi ternyata rajanya itu hidupnya jauh dari Tuhan. Tidak bisa diharapkan gitu ya. Dan Tuhan tidak suka seperti itu gitu. Jadi Nabi Mika itu sedih ya.
sedih, aduh gimana ya ini kok pemimpinnya juga tidak bisa membawa rakyatnya itu kepada Tuhan. Jadi pemimpin yang seharusnya, dia kan pemimpin raja namanya ya, kekuasaannya besar. Kok tidak bisa membawa damai sejahtera. Jadi Nabi Mika itu sedih gitu ya. Nah, suatu hari Nabi Mika mendapatkan berita gembira, yaitu nubuat ya, istilahnya adalah nubuat, berita gembira. Di mana Tuhan itu mengatakan, nanti dari kota kecil Betlehem Efrata ini akan lahir seorang penyelamat, seorang raja gitu ya. Nah, Nabi Mika senang ya, di tengah kedukaan, di tengah kesedihan gitu ya, di tengah ketakutan gitu, ada berita sukacita bahwa nanti akan ada seorang penyelamat yang lahir di kota Betlehem, di padang Efrata. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Iya, betul. Tuhan Yesus ya. Jadi nanti Nabi Mika itu mendapatkan berita bahwa akan ada raja yang besar yang lahir di situ, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bayi Yesus akan lahir dari Efrata gitu ya. Jadi di sini kita melihat lagi bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak lahir di kota Yerusalem, tempat Nabi Yesaya membawakan firman Tuhan. Ya itu kan ibu kota gede gitu ya. Kenapa nggak di kota yang besar gitu? Atau kenapa sih Tuhan Yesus malah tidak lahir sekalian di Asyur gitu ya? Kan ibu kotanya ini Niniwe. Kan ini juga besar gitu ya, supaya orang-orang Asyur ini nggak usah menyerang gitu ya. Kenapa nggak di sini gitu? Tidak adik-adik. Jadi karena Tuhan melihat hati ya. Hati orang-orang Asyur itu hati yang jahat. Tidak cinta kepada Tuhan, tapi beda dengan hati rakyat di Bethlehem, di padang Efrata. Di situ ada suku yang namanya suku Kaleb ya. Nah, orang-orang di Bethlehem walaupun dia mungkin miskin, tidak sekaya orang-orang di ibu kota gitu ya, tapi mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mau memakai tempat yang kecil tadi, tempat yang terpencil tadi, itu untuk menjadi lahirnya sang juru selamat ya. Kalau adik-adik ingat, dulu Raja Daud juga lahir di mana? Di Bethlehem juga ya. Jadi memang Bethlehem ini adalah sebuah kota kecil, tapi justru dari kota yang kecil ini lahirlah para raja-raja yang besar seperti Daud, dan yang terbesar adalah bayi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi penekanannya adalah mungkin adik-adik begini, kalau di situasi sekarang ya, ini kan adik-adik mungkin sudah mulai PAS ya, ujian ya kemarin. Wah, adik-adik belajar gitu. Aku ingin berprestasi gitu. Aku ingin menjadi anak pintar gitu ya. Salah nggak? Tidak ada yang salah. Ketika kita ingin menjadi anak yang berprestasi, anak yang pintar, kita belajar gitu ya. Itu boleh, itu tidak salah. Ya. Tapi ketika kita belajar, ketika kita sudah menjadi anak yang berprestasi, kita mungkin bisa ikut olimpiade atau kita juara ini, juara itu ya, juara matematika, juara fisika seperti itu. Nah, yang dilihat Tuhan adalah bukan kepintaran adik-adik, tapi Tuhan justru melihat hati adik-adik. Apakah adik-adik itu punya hati yang setia kepada Tuhan, punya hati yang taat kepada Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan. Nah, hati yang taat kepada Tuhan ini yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk kita bisa melayani sesama. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi bahwa bukan sesuatu yang besar yang akan dipakai Tuhan, tetapi sesuatu yang kecil bisa dipakai Tuhan jika memang kita mempunyai hati yang sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan, dan kita selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita punya ayat hafalan ya hari ini. Ayat hafalannya kita ambil dari Matius pasal 18 ayat 10a. Ya, Matius pasal 18 ayat 10a. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 10a. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ya, Tuhan berfirman bahwa kita tidak boleh menganggap rendah anak-anak kecil ini. Karena apa? Karena anak kecil itu berharga di mata Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, kita akan persembahan ya. Kita siapkan persembahan kita ya. Seperti biasa,
kita akan memasukkan persembahan kita di kotak persembahan yang sudah kita punyai di rumah. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya ya. Selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, tadi kita sudah melakukan mendengar firman Tuhan sudah, memuji Tuhan juga sudah, persembahan juga sudah. Nah, kita akan beraktivitas ya adik-adik ya. Nah, kita siapkan sekarang kertas putih, kemudian alat-alat tulis ya, boleh spidol, pensil, apapun itu gitu ya. Kita akan menggambar telapak tangan Tuhan ya. Menggambar telapak tangan kita sendiri ya adik-adik ya. Gimana menggambar telapak tangan Tuhan Kak gitu ya. Ya, jadi nanti adik-adik Nah, di kertas putih ini nanti adik-adik biar gampang caranya adalah kita membuka telapak tangan kita. Nah, nanti gini ya. Jadi begini. Nah, nanti begini telapak tangannya. Terus nanti kita garis pakai pensil. Ya, nanti setelah tangan kiri gantian tangan kanan gitu ya. Jadi nanti tangannya ada dua, kiri dan kanan gitu ya. Seperti ini contohnya nanti ya. Nah, kayak gini adik-adik ya. Kita gambar telapak tangan kita sendiri ya. Kita ibaratkan ini adalah telapak tangan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, lalu nanti kita boleh gambarkan di sini boneka kecil yang melambangkan diri kita sendiri ya. Jadi kita ini kecil gitu ya. Seperti itu. Tapi di tangan Tuhan Yesus kita menjadi manusia yang berarti. Dan di sebelah sini nanti bisa kita tuliskan kata-kata Yesus sayang padaku ya. Bentar ya, kakak contohkan ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadi kita menggambarkan diri kita yang kecil di sini ya. Tapi diri kita yang kecil ini berada di dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dan nanti bonekanya ditulisin nama kita masing-masing ya. Di dalam sini boleh atau di bawahnya sini juga boleh ya adik-adik ya. Nah, nanti aktivitas ini difotokan kemudian dikumpulkan ke masing-masing guru sekolah minggunya. Nah, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Kita akan kembali beraktivitas di hari ini. Mungkin bagi yang mau mengerjakan PR atau masih ada ulangan besok, silahkan belajar. Jangan lupa adik-adik semua, kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan jangan lupa lagi juga kita selalu ingat 5M. Ya, memakai masker, pasti sudah hafal ya adik-adik semua ya. Ya, sampai jumpa lagi ya adik-adik semua. Salam.